Kawan-kawan, kira-kira bagaimana ceritanya orang Bali dari daerah yang sangat indah, dari daerah yang sangat mematuhi tradisi, akhirnya harus datang kerja di Rusia, dan bukan hanya di Rusia tetapi di Siberia. Mari kita dengar pengalaman orang Bali kerja di Siberia. Ikuti cerita kami, suara dari Siberia. Selamat datang di Siberia. Iya. Ini kapan datang ke Siberia? 1 tahun lalu ya? Udah Ya, Udah waktu 1 tahun yang lalu. 27 Desembernya. Oh, 27 Desember itu puncak musim dingin loh di Siberia. Iya, makanya kita beku di sini. Iya, makanya kita beku di sini. Bagaimana pengalaman pertama lihat salju? Aduh, senang. Sentuh-sentuh. Sentuh-sentuh. Disentuh, ternyata kayak es serut. Kayak kapas ya? Iya. Kayak kapas. Dingin. Tapi Sama menarik dingin. ya? Menarik ya Nah. pengalaman pertama. Gembira ya? Iya, gembira, sangat gembira. Terus dari Moskow, sampai di Moskow ya? Iya, kita dari gini kan Bali, Singapura, Moskow. Wih, di Moskow pas perayaan Natal ya. Ya, sudah ada warna-warna ya. Udah itu dah. Terus kalau pas sampai di Siberianya kan sudah dingin sekali ya? Das. Ternyata lebih dingin daripada Moskow. Kira-kira bagaimana perasaan pertama ketika sampai di Chita dan keluar dari pesawat? Aduh, kayak gimana ya? Saya lihat Moskow kan kotanya bagus nih. Sampai di sini macam desa ya? Iya. Saya lihat kok banyak pegunungan, perbukitan. Ya udah, jalani. Menjadi pertanyaan menarik ya. Mengapa harus pilih Rusia, kerja di Rusia? Kan di Siberia itu kan sangat jarang orang Indo ya. Bahkan orang Bali juga sangat tidak ada di Siberia. Iya. Kita kan cuma ditawarin kerja Rusia. Kita kan nggak tahu daerahnya mana gitu. Oh begitu, tidak diberitahu? Tidak diberitahu bahwa kita mau taruh daerah di sini. Ya kita pikirkan sama kayak Moskow gitu loh. Oh. Ternyata ya udah Ternyata kerja di desa. Iya, Jogloso. Ternyata ya di sini ya mau gimana ya, jalani aja dah semuanya. Ari dan Sita ini mereka bekerja di spa. Itu spa Bali pertama di kota Chita ya? Iya, Bali pertama. Berarti kalian ini macam apa ya? Macam Wajahnya Bali di Siberia. Mungkin kalau di bulan yang pertama kali menginjakkan kaki orang Bali di Siberia kita. Ya. Orang Bali pertama menginjakkan kaki di Siberia dan main salju. Iya. main salju. Lalu sekarang sudah 1 tahun berlalu ya? Ya. Kira-kira pengalaman yang menyenangkan itu apa di Siberia? Yang menyenangkan? Nggak ada. Kan yang menyenangkan kan gaji lancar. Iya. Gaji lancar. Yang paling menyenangkan Pak terima gaji Pak. Selain itu tidak ada? Enggak. Enggak? Tidak ada. Orang kita kerja apartemen ya udah seperti itu. Kira-kira dari soal makanan, apa yang kan nasi, ada daging, ikan, Udah. mie kan. Lalu sampai di Rusia, kira-kira bagaimana? Ada persoalan dengan makanan? Aduh, yang sulit itu sebenarnya makanan sih Pak sebenarnya. Setiap sendukan itu dengan muka merengut ya. Karena Soalnya kita kebiasa dengan makanan Indo kan, dengan seleranya yang pedas. Di sini nggak ada. pas beli beras pertama di Siberia Iya. itu rasanya gimana? Aduh, kayak karet. Terus apa? Wangi atau tidak? Wanginya sih biasa, tapi kayak karet. Macam nggak raskin bisa. ya? ya, macam Nggak bisa ya, digini, nggak bisa kalau ditelan. di Indonesia tuh beras gitu untuk orang miskin itu dapat. Ya, raskin. Raskin. Lalu makanan apa yang kalian suka? Makanan Rusia yang kalian suka? Kira-kira apa? Makanan apa yang
paling ada rasa sukanya sedikit. Kita nggak pernah makan orang Rusia. Ya maksudnya yang dibeli di toko. Nggak pernah. Apa ya? Nggak tahu. Nggak. Paling kita diajak makan sama bos ke restoran Cina itu. Oh, ke restoran Cina ya. Iya. Tidak, maksudnya setiap hari kan paling kurang kan kalian pergi toko, beli makanan. Iya, paling kita beli kurang kita masak Pak. Cuma kita beli ikan, lauk-lauknya kita masak sendiri. Jarang kita makan makanan. Berarti harus Rusia. mencoba makanan asli Rusia yang dibuat 1 tahun lalu baru makan sekarang. Emang ada? Ada. Kan umpamanya ini tomat dibuat 1 tahun lalu itu. Apa? Dibuatnya 1 tahun lalu. Tomat. Ya. Nah. Lalu Oh, yang diasinin itu? ya. Oh. Lalu ini mentimun. Timun. Oh, yang kayak gini Ya, nih ya, katanya. ya. Oh. Itu harus asinan dicoba itu. Enak Pak? Enak. Nanti saya bawa kita coba ya 1 tahun dibuat 1 tahun lalu baru dimakan sekarang. Oh, itu kan kayak asinan ya Pak ya? Asin dia. Oh, ada kok di supermarket banyak. Ya kalau di supermarket kan itu kan maksudnya Strawberry kan Ya. itu ya. Tapi saya nggak pernah beli, tak kira Nggak ada pernah asin. nyoba. lalu bagaimana dengan suka duka kerja di sini? Dingin dengan karakter orang Rusia ya? Kendalanya cuma di dingin aja. Orang di sini sih baik-baik. Orang baik ya. Ya, nggak- Saya juga ya. Orangnya baik-baik Selama sih. saya tinggal di Siberia ini orang Siberia itu Sangat baik. berpeduli Ya, sekali. ya, orang Siberia itu apa baik. apa adalah rasa pedulinya. Ada pedulinya, Ya. macam-macam ada rasa Asianya itu. Iya. Rasa Asianya. Nggak seperti orang bilang kok orang Rusia kayak gini. Tapi di Kasar. sini ya, di sini nggak bagus. Baik, Baik orangnya. Bosnya juga di sini baik. Baik. Gitu. Cuma kendalanya itu udah Pak, karena makanan itu. Makanan. Oh ya, yang paling yang utama sekali itu makanannya sebenarnya Pak. Udah 1 tahun nggak makan pedes-pedes. Itu rasanya Soalnya bagaimana? kan kalau Orang di sakit. kalau di Indo kan bumbu tuh lengkap Pak ya. Kalau Ya, di ya. sindi kan kita nggak ada ya. Di sana Cuma di Indo ngandelin kan bumbu segar gitu. Di sini kan semuanya semua diawetkan. diawetkan ya. Jadi cuma kendalanya di makanan aja sebenarnya. Yang lain sih enggak. Masalah betah nggak betah kan ya. Tergantung makanan. Iya. Kalian boleh dikatakan tidak tahu bahasa Rusia. Iya. Lalu kerjaan orang Rusia itu cerita itu menarik itu saya. Gimana sih kita? Datang pertama kan paling pulang kan tahu berapa kata ya? Kita Satu dua pun kata nggak begitu tahu. ya. Satu kata pun nggak tahu. Terus bagaimana mulai kerja gitu? Bagaimana? Cuman Menggunakan bahasa aja Inggris. ngomong bahasa isyarat aja pakai Pakai tangan. isyarat, Ya, pakai tangan gitu. Terus umpamanya kan lagi spa gitu. Umpamanya kliennya bilang, saya mau jadi sini itu bagaimana itu? Iya nanti Iya. kan itu jelasin sama pronopisnya. Oh gitu. Iya. Bahwa katanya mungkin kliennya mungkin sakitnya di sini atau di Iya. mana, mungkin tekanannya harus keras atau sedang, kan dijelasin sama pronopisnya ya. Seperti yang kita pikirkan ya, kan kadang orang Rusia itu kasar, maunya ikut mereka punya kemauan gitu. Nah, terus waktu itu kan kadang-kadang mungkin tidak sesuai dengan mereka punya kemauan karena kita tidak mengerti kan. Iya. Kira-kira bagaimana itu? Pernah alami seperti itu? Selama kerja di sini sih belum pernah kan. Ya kita cuma tanya aja mau masasnya apa. Ya mereka biasa-biasa Oh, aja. karena sudah ada jenis masasnya ya, Iya, sudah. iya. Jadi cuma kita menjalankan aja kalau pengen masak. Prosedur ya? Ya, masanya dia bilang strong ya strong. Nggak pernah sih tamunya komplain. Tidak pernah. Masalah masas. Masalah masa Tidak sudah pernah. pernah. Karena profesi atau profesor Iya. datang dari Bali. Masternya dari Bali. Terus apa penilaian orang Rusia, maksudnya tamu-tamu yang datang itu tentang masas Bali? Bagus. Ya. Sangat bagus. Ya, dia bilang karaso, cin karaso. Dia bilang sangat bagus, suka dengan masas Bali. Gitu. Jenis-jenis masas apa yang kalian biasa, maksudnya permintaannya lebih tinggi? Paling banyak Balinis. Iya. Oh, Masas. Balinis masas. Apa kelebihannya itu? Dia masasnya relax. Oh, relax. Ya, relax. Relax, mungkin pokoknya nyaman lah. Mungkin pas masas klien pada tidur Tertidur semua. ya. Terus kan orang-orang Rusia itu kan boleh dikatakan banyak peminum. Apakah ada kalian ketemukan pasien yang datang mabuk dalam keadaan mabuk? Enggak Oh, sih, enggak. kalau mabuk nggak Kalau diterima. nggak diterima sama Oh, pronopisnya. terima. Iya, Ya, kalau ya, mabuk nggak ya. diterima.
Mungkin kalau dia mungkin pas malamnya Iya, minum, malam, nggak iya. paginya Baunya masih masih ada ya, gitu ya, tapi kan dia masih dalam keadaan sadar. Sadar gitu. Nggak diterima sama dia. Kalau dia pas mabuk-mabuknya nggak diterima. Iya. Menarik juga ya. Iya. Kalian pergi toko. Heeh. Untuk kan di sini kan semacam semuanya supermarket ya. Mhm. Apakah ada persoalan umpamanya di kasir atau bagaimana? Karena bahasa kan. Iya. Nah, terutama pada saat beli barang Pak Adrian. Ini beli shampoo sama conditioner kita nggak bisa bedakan. Iya, itu Mas. kan kalian sudah punya boleh dikatakan sampo ini yang saya suka. Iya, iya. Sampai di sini kan ada, tapi tulisannya kan bukan tulisan Indo. Indo ya. Itu udah harus kemana-kemana didampingi bos jadinya. Oh, awal-awal ya. Dia sampai sekarang pun Pak Adrian. Sampai sekarang, tapi kalau hanya untuk belanja sedikit sih sekarang udah bisa. Ya udah bisa lah ngikuti bahasanya di sini, Iya, iya. berapa. Cuma kalau huruf-hurufnya sama Belum sekali ya. belum Bacaan bisa. tulisannya. Pak Adrian percaya nggak? Kita bertiga dulu baca apoteknya itu Anteka. Baca apoteknya itu Anteka. Saya tanya misalnya bosnya, itu apa itu apoteka. Itu Apteka, medis ya? apteka. Karena tulisannya Bacanya apa? Anteka. Iya. Mikirnya gini, kok banyak sekali anteka. Hanya karena kebetulan kan hurufnya sama Sama dengan Indo, dia. ya. Ternyata bacanya beda. Iya. Sampai ketawa semua. dulu. Cuman itu aja yang kita bisa baca. Antekanya Anteka. udah salah lagi. Boleh cerita sedikit tentang kontrak kalian, gajinya berapa, lalu apakah selain siapa yang bayar tempat tinggal gitu, itu kan sudah menarik untuk orang-orang yang mau ke Iya, Rusia kan. ya. Sebenarnya sih gaji lumayan ya Pak ya, sebenarnya. Ya kalau dirupiahkan Ya, ya lumayan lah, lebih dari 12-13 ya juta, ya sekitaran itu dah. sekitarannya 13-14 ya 15 lah, 15 juta. Ya. Sampai lah. Tergantung. Sebenarnya kita kan kerjanya udah bersih, cuma makan setengah ditanggung bos. Oh, setengahnya ditanggung bos Ya. gitu. Setengah bulannya lagi baru kita gitu. Oh, lalu tempat tinggal? Tempat tinggalnya gratis dikasih. Oh, dikasih. Ya, Tempat provide tinggal. semua apartemen apapun dikasih gitu. sama bos. Sampai antar jemput. Lalu lah. tiket pulang pergi gitu. Oh, ditanggung sama bos semua juga. Hmm. Pokoknya kita di sini bersih lah kerjanya. Cuma, Bersih ya? paling kita hanya untuk makan sehari ya. ya itu aja. Lalu transportasi dari tempat tinggal ke tempat kerja, Oh, itu diantar jemput sama antar bos. jemput ya. Diantar jemput. Kalau kita musim kayak segini musim dingin diantar jemput, tapi Antar kalau jemput, musim ya. summer ya kita jalan. Oh, gitu. Jalan kaki. Sita, kira pengalaman kamu yang sangat terkesan, entah itu baik atau buruk, tapi terkesan ya tentang Siberia atau tentang kota Chita, pekerjaan atau bagaimana? Yang Kalau di pekerjaan sih baik-baik saja. Senangnya juga dapat gaji, tapi itu di dingin saljunya itu. saljunya Ya, itu dingin sekali. Tapi senang juga karena saya merasa bangga bisa bisa ngambil salju. Iya, ya. Bisa foto Di Indonesia mengabadikan kan momen. tidak pernah ya. Iya. Ya. Terus Mbak Ari, kira-kira pengalaman apa yang paling terkesan selama 1 tahun ya sudah sampai di Rusia ini? Oh, kalau saya pengalamannya tuh pas dapat tippingnya, Pak. Dapat apa? Dapat ciwinya. Wah, kira-kira tuh ya. Cirinya tuh. Ya, bagaimana ya? Kan orang Rusia itu tidak biasa. Mereka Iya. kasih paling ya Paling coklat gitu. ya. Kan awalnya tuh awal mau kerja tuh kan kita di Bali kan kita biasa habis masa dapat tipping. Orang sudah punya pikiran Iya. bahwa Kalau di tips sini kok nggak ada gitu loh, nggak ada. Paling kita dikasih coklat gitu. Kan kita kerja kan yang penyemangat kan tippingnya terutama. Iya. Terus akhirnya. Gaji itu kan akhir bulan. Iya, akhirnya. Ya kita kan akhirnya lama-lama ada juga tamu yang ngasih orang-orang. Oh, ada juga ya akhirnya. Akhirnya. Tapi bagaimana perasaan Ari ketika sudah capek-capek massage, lalu terimanya coklat gitu? Rencananya mau saya jual. Rencananya mau saya jual.
mungkin ada kebiasaan orang Rusia atau tradisi orang Rusia yang menurut Sita itu boleh dikatakan lucu atau tidak menarik gitu. Kadang lihat mukanya ada yang judes-judes juga. Pas waktu ini Pak adanya saya ambil tamu, saya sampai takut Pak. Saya lihat ada klien saya cewek kan, dia mirip kayak malampir loh Pak Adrian. Saya takut dengan lipstick yang hitam, ini orang apa hantu saya pikir. Saya ingin kabur keluar, tapi dia nyapa saya kan orang nih, saya masak dengan lipstick. Saya takut, tapi baik. Tidak, mungkin karena itu stilnya orang Rusia ya. Mereka itu kan, saya dulu waktu pertama kali datang ya, saya selalu bilang begini, ini orang Rusia nih, keluar dari rumahnya pergi buang sampah harus pakai lipstick gitu. Iya, memang mereka kayak gitu ya. Ya mungkin dia punya apa biaya untuk hidup. Biaya untuk merias wajah itu sangat mahal ya. Itu mungkin yang utama di sini. Ya, penampilan. walaupun di desa. Iya, mungkin di orang Rusia penampilan yang utama Pak Ade. Ya, penampilan utama, makan itu kemudian. Ya. Walaupun dia makan mie gitu. Ya, yang penting penampilannya dia good looking gitu ya. Kalau kita enggak, kita sampai diginiin sama pronopisnya kan, kalian kok nggak pernah berhias gitu. Orang kita kan tampil apa adanya, paling cuma pakai lipstick aja udah. Nggak pernah pakai yang penting mandi gitu. Iya, orang Rusia jarang mandi kan. itu kan kita saya tuh pernah baru-baru tanya di desa. Saya bilang, bagaimana di desa? Kan air beku, air dingin, kan tidak ada beginian. Kalau air panas dari kota pusat itu kan nggak ada. Lalu saya tanya, kami tuh berapa kali mandi sehari gitu? Dia bilang, tidak, kami seminggu sekali. Itu pun kalau ada. Saya tanya gini aja, kamu udah pagi-pagi mandi? Saya bilang gitu. Dia bilang enggak, dia cuma mandinya malam aja. Itu cewek loh. Iya itu. Tapi kok kamu harum? Saya bilang, iya pakai parfum. Kalau kamu, iya kita mandi, tiap hari mandi. Mandi pagi sama sore, malamnya itu mandi. Saya baru ngerti, ternyata orang-orang di sini cantik-cantik tapi nggak mandi dia. Mungkin karena dingin ya. Iya mungkin karena dingin. Tapi takut dingin gitu. Atau kan air panas ada. Iya itu dah. Mungkin orangnya malas mandi. Kalian kan datang kerja ya. Kalau saya mungkin tidak datang kerja. Lalu bagaimana umpamanya kirim uang ke Indo, kan semua bank ditutup. Oh itu ya. Itu kendalanya sebenarnya, saya sangat pusing. Iya. Paling kurang kan mengirim uang ke keluarga. Karena keadaan kayak gini kan, dulu kan masih bisa pakai aplikasi. Pertama kali ke sini 1 bulan saya bisa pakai aplikasi, terus udah aplikasi diblok, pindah ke bank, berapa bulan, sekitar 3 bulanan bisa, terus bank udah diblok lagi. Sekarang saya ngirim antar perorangan. Ada orang Indo, ada orang Rusia di Indo, dia butuh rubel, jadi saya mengirim ke dia rubel, dia mengirim ke saya rubel, gitu. Akhirnya masih bisa terbantu lah saya. Jadi terima kasih atas sharing pengalaman yang menarik. Saya kira tidak semua orang bisa tinggal di Siberia. Di Rusia pasti banyak orang Indonesia, tapi di Siberia itu sangat jarang. Semoga tetap bertahan, sukses sampai akhir kontrak gitu. Jangan tinggalkan saya sendiri. Jadi yatim piatu di Siberia. Mudah-mudahan bisa bertahan sampai habis kontrak. Oke, sip. Semangat, sukses selalu. Terima kasih.